Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Mungkin-mungkin nikmat-nikmat tersebut menjadi nikmat yang langgeng yang dapat membuat kita semakin bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan saking Allah dan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita kembali merenungkan ayat surat Al-Mu'minun di awal-awal surat, saking ayat setunggal yang kita bahas sampai ayat 11, di mana kita membahas tentang orang-orang yang beruntung, yang selamat, dan nantinya akan mewariskan surga Firdaus, dan nantinya akan mewariskan surga Firdaus. Kata Nabi SAW, surga itu ada 100 tingkatan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, surga itu ada mi'ah darajah, ada 100 tingkatan. Jarak antara darajatain, jarak antara dua tingkatan itu sama dengan jarak antara langit dan bumi. Jarak antara dua tingkatan, jaraknya itu sama antara langit dan bumi. Dan disebutkan bahwasanya surga yang paling tinggi yaitu a'lal jannah wa ausatul jannah. Surga yang paling tinggi itu adalah al-firdaus, surga Firdaus, di mana di situ mengalir sungai-sungai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa fauqahu arsyur rahman. Di atas surga tersebut Allah Subhanahu wa taala itu menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, untuk mendapatkan surga yang paling tinggi tadi disebutkan sini ada 6 sifat. Kemarin kita sudah sebutkan sifat yang pertama, khusyuk dalam sholat. Sifat yang pertama, khusyuk dalam sholat. Sebenarnya ini ada kisahnya tentang turunnya ayat pertama dan kedua dari surat ini, dari ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Ketika itu para sahabat awal-awalnya dulu itu biasanya kalau sholat dangak ke atas, Allahu Akbar, pandangannya itu ke atas. Kemudian ketika ayat ini turun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka itu khusyuk dalam sholatnya, maka perintahnya berubah. Mereka ketika itu tunduk lihat ke tempat sujud, tidak lagi jangan ke atas, lihat atas terus, enggak. Mereka awalnya lihat ke langit-langit, namun ketika ayat ini turun, lantas mereka itu tundukkan pandangannya dan memandang ke tempat sujud. Ini tanda bahwasanya khusyuk itu ada
kalau pandangan kita fokus ke tempat sujud. Kemudian sifat yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka itu tidak mengucapkan atau berbuat hal yang sia-sia. Tidak mengucapkan atau berbuat hal yang sia-sia. Kalau hal-hal yang sia-sia saja tidak dilakukan, tidak sibuk dengan hal yang orang manfaat, saja tidak dilakukan, apalagi sampai menjerumuskan diri dalam yang haram. Yang kurang faedah saja tidak, apalagi sampai menjerumuskan diri dalam hal yang haram, dalam maksiat dan dosa besar. Tentu saja seperti ini mereka hindari. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka menunaikan zakat. Dan yang dimaksudkan di sini adalah zakat mal. Ibnu Katsir katakan ayat ini yang dimaksudkan itu zakat mal. Jadi perintah mengenai zakat mal, kata beliau, ini sebenarnya sudah diperintahkan di Mekah, karena surat ini adalah surat Makkiyah. Maka diperintahkan yang punya harta sudah memenuhi syarat, yaitu syarat nisab, sudah mempunyai kadar yang sudah dicapai, nilai yang sudah dicapai. Ini sudah ditetapkan, ada ketentuannya dalam syariat. Dan sudah bertahan harta tersebut selama 1 tahun, kecuali untuk zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu setiap kali panen, contoh jenengan panen telo biasanya berapa ton? Berapa kuintal? Sak kuintal. Iya, berarti ora sugih. Ya. Mbak Kadir berapa, Mbah? 2 kuintal. Oh, para iso nambah tuh. Enggak nanam telo terus? Enggak ada. Nanam tiang rumah saja. Kalau pertanian setiap kali panen niku wonten zakat. Namun yang dizakati itu 720 kilo. Pinten kintal? Pinten kintal? 7 itu. 720 kilo sama dengan 7 kintal. Sami nggih? Iya. Kalau baru sak kuintal ya urung. Ya, 2 kuintal kayak Mbah Kadir ya belum. Tunggu sampai 7 kuintal. Ini sama dengan 5 wasak. 5 wasak itu kalau disetarakan itu sekitar 720 kilo. Ya, mendekati nanti 1 ton. Kalau yang sudah panen sampai 1 ton, nah ini kena zakat. Kalau sawahnya itu tidak pakai biaya untuk pengairan, artinya cuma bergantung pada hujan, zakatnya itu 10%. Zakatnya 10%. Namun kalau pakai hujan, bergantung pada hujan, sawah tak ada hujan, itu zakatnya 5%. Zakatnya 5%. Maka ini juga ada zakatnya. Ada juga dari mata uang yang kemarin disebut, kalau sudah mencapai nilai antara emas atau perak. Nisab emas itu 20 dinar, setara dengan 85 gram emas, setara dengan 42,5 juta rupiah. Kalau perak, kalau sudah mencapai nilai 200 dirham, 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Sama dengan, tinggal dikalikan 10.000 atau 12.000, sekitar 6 sampai 7 juta rupiah.
Maka yang punya harta kalau berupa uang kertas telah mencapai nilai antara salah satu dari emas atau perak tadi, antara 42,5 atau 6 juta. Yang lebih cepat dicapai, nah itulah nanti yang dikenai zakat untuk simpanan, untuk mata uang. Nah ini kaitannya dengan menunaikan zakat. Kemudian disebutkan lagi berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka benar-benar menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali untuk istri itu halal, juga pada budak yang dimiliki itu halal, maka mereka tidak tercela jika berhubungan dengan istri atau hamba sahaya tadi. Famani butagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang cari-cari lagi selain itu, selain istri atau hamba saya tadi, dia lampiaskan untuk kebutuhan syahwatnya, nafsunya, maka mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Ada beberapa kesimpulan dari ayat ini yang bisa diterapkan. Ayat ini mengandung beberapa larangan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, segala larangan menuju zina itu dilarang. Segala apa? Larangan menuju zina itu dilarang berdasarkan ayat ini. Ayat ini bukan hanya melarang orang itu untuk berzina. Menjaga kemaluan di sini artinya menjaga diri dari zina. Menjaga kemaluan juga dibuktikan dengan kita menghindarkan diri dari zina. Contoh, memandang lawan jenis dengan syahwat. Memandang lawan jenis dengan syahwat, pakai nafsu. Contoh lagi, salaman dengan lawan jenis, lanang wedok, bersentuhan, salaman, dekat-dekatan. Ini tidak dibolehkan. Makanya lihat bapak dipisahkan sendiri, ibu-ibu berada di belakang supaya tidak bersentuhan. Karena kalau sudah nyetrum itu bahaya. Nggih, kalau wis nyetrum itu sudah tidak bisa dicegah-cegah lagi, walaupun wis sepuh, ya, tetap yang sepuh-sepuh ini juga sama. Oleh karena itu baiknya hindari salaman dengan lawan jenis. Besok pas Idul Fitri, ya jangan mudah-mudahan, gampang-gampangkan. Wonten aturan, lanang wedok itu tidak saling salaman. Laki-laki salaman dengan yang laki-laki sejenis, perempuan salaman dengan perempuan yang sejenis. Kemudian kesimpulan lagi dari ayat ini yang kedua, ayat ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menunjukkan larangan liwat atau homoseksual. Larangan apa? Liwat atau homoseksual. Lanang seneng karo lanang. Ada enggak di dunia ini? Ada. Bahkan ada lanang karo lanang ki wis rabi loh. Ya. Ada yang satu bawa bunga diserahkan kepada yang laki-laki yang lain, terus ciuman di depan umum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak kaum Nabi Lut. Ya, lanang karo lanang loh, Mbah. Ini bukan dengan lawan jenis loh ini. Ini lanang karo lanang.
iki cakep karo wong cakep. Ya, mungkin yang satu itu gayanya seperti sifat perempuan, yang satu itu gagah seperti laki-laki. Ini bahaya sekali loh ini. Dan ini lebih bahaya daripada zina, lebih bahaya daripada selingkuh. Kalau dalam hukum Islam ada berbagai macam hukumnya yang diterapkan oleh para ulama. Ada salah satunya itu dibuang dari tempat yang tinggi. Setelah itu kalau sudah jatuh sampai di bawah, dilempar lagi pakai batu. Dibuang dari tempat yang tinggi sampai bawah, kemudian dilempar lagi pakai batu. Pokoknya sampai mati. Karena ini lebih parah daripada perbuatan zina. Iki luwih parah loh. Kemudian dalil ini juga jadi dalil larangan nikah mut'ah. Larangan nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah itu bahasa bebasnya kawin kontrak. Ada laki-laki senang karo perempuan cuma 1 bulan saja kontraknya. Ya, wani piro 10 juta. Baik, 1 bulan saja ya. Gak boleh lebih. Ini kepenak banget loh. 1 bulan rampung, cerai. Ditinggal perempuannya. Ini yang dilakukan oleh orang Syiah. Ya, nikah ini berkedok nikah, namun sebenarnya itu zina. Dan sudah dilarang dalam syariat agama kita. Kenapa sampai di sini kok jadi dalil nikah mut'ah dilarang? Karena cuma dibolehkan pada istri yang benar, tidak pada istri yang cuma sementara saja. Dia tidak mau nikah selamanya loh. Datang ke warak misalnya, cari anak perempuan, nah aku senang karo perempuan ini. Sudah 1 minggu aja ya, 1 minggu. Berapa? Oh, tak naik mobil langsung. Simba-simba itu gelem ora. Ya. Anak putrine ya wes tua, misalnya putrine pripon gur seminggu loh. Setelah itu perawannya hilang, ditinggal. Entok mobil loh. Jenengan numpak mobil ora gelem. Hah? Mobil Avanza buatan purun. Mboten. Alhamdulillah. Ya, ini nikah yang sudah ada ya di beberapa kalangan. Di beberapa daerah di Indonesia kayak gitu ada. Anak-anak putrinya dijual seperti itu. Yang nikmati harta tadi itu orang tuanya. Orang tua melacurkan anaknya. Ini kan sebenarnya sama dengan statusnya. Ya, seperti para pelacur kan di hotel-hotel kan sama kan? Nggih, saya booking kamu 1 jam. Ya toh, kalau ini lebih lama, 1 minggu atau 1 bulan. Sama. Maka bentuk ini juga terlarang. Ini zina berkedok nikah. Zina berkedok nikah. Tidak boleh. Kemudian yang terakhir, ayat ini kata Imam Syafi'i jadi dalil untuk anak-anak muda tidak boleh melakukan onani atau masturbasi. Biasanya pakai tangan. Dia mainkan dengan sabun. Langsung tumpah. Metu. Dia keluarkan maninya dengan paksa. Kenapa tidak boleh? Sudah dijelaskan di sini, hanya dibolehkan kepada istri atau kepada hamba sahayanya. Lalu dikatakan famani btagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang melakukan selain dari itu berarti dia sudah melampaui batas. Ini jadi dalil onani itu enggak boleh. Ini biasanya dilakukan oleh cah nom karena
tuntutan dari dia itu melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak pas kalau dia lakukan. Contoh, melihat gambar-gambar porno. Contoh, buka YouTube, melihat video-video porno. Awalnya dari situ. Dia tidak ada tempat pelampiasan, akhirnya masuk kamar mandi. Kemudian dia tumpahkan mandinya sendiri. Tidak ada istri, tidak ada yang lainnya, hanya ada ini yang bisa dia lakukan. Solusinya apa kalau tidak ada istri, belum menikah? Kemudian untuk mengatasi seperti itu, yang jelas hindari untuk menonton atau melihat gambar-gambar yang tidak boleh dilihat semacam tadi. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak bisa mengekang syahwatnya, ya, maka yang solusi pertama dia lakukan banyak-banyak puasa sunnah. Banyak-banyak puasa sunnah. Kemudian yang ketiga yang dia lakukan, tidak boleh berteman dengan orang-orang yang mengantarkan dia kepada kerusakan. Makanya pilih teman-teman yang baik, yang dukung dalam kebaikan. Kemudian sibukkan diri dengan ngaji dan hal-hal yang manfaat. Dan ingat, lihat seperti itu tadi itu penyakit. Lihat sekali, pingin lagi. Lihat lagi, pingin lagi. Lihat lagi, pingin lagi. Sampai semalam suntuk dia bisa buka video untuk lihat semacam itu. Ini penyakit. Kalau keterusan itu malah jadi penyakit, sulit untuk disembuhkan. Ya, sulit untuk disembuhkan. Jenengan lihat orang itu azannya bagus, maca Qur'annya bagus, namun ada yang seperti itu ada. Ya, karena ini diam-diam malam baru dia lakukan hal itu. Diam-diam buka ini di YouTube, di internet, apalagi internet dibuka dengan mudah. Dia buka sendirian, enggak ada yang lihat kanan kiri. Ya, tidak ada yang lihat kanan kiri. Kalau lihat, dia sudah ancang-ancang untuk hapus jejak historinya, dia hapus. Tanda dia itu diam-diam untuk hal ini. Dan pernah ini terjadi. Ya, sudah kebongkar. Alhamdulillah. Ya, orang nggak baik berarti. Hatinya busuk. Busuk bagaimana? Uang cuma sembunyi-sembunyi dia lakukan. Dia tidak takut pada Allah ketika sendirian. Dia cuma takut pada Allah ketika di hadapan orang lain. Tidak takut ketika sendirian. Ini namanya sifat wong munafik. Ya, sifat wong munafik. Dan hati-hati, kata para ulama, hati-hati menampakkan, pura-pura menampakkan orang yang khusyuk, pura-pura menampakkan orang yang soleh, padahal tidak seperti itu. Dia menyembunyikan batinnya itu yang busuk tadi, padahal tidak seperti itu. Kata para ulama, ingat tanda orang itu ikhlas, itu dia sembunyikan kesolehannya, sembunyikan kekhusyuannya. Tidak dia pura-pura tampakkan dan buat-buat. Jadi hadir dengan sendirinya. Hadir dengan sendirinya. Jadi hati-hati. Jadi kesimpulannya ada 4 ini dari ayat ini yang para ulama simpulkan. Yang pertama apa tadi? Segala hal menuju zina tidak boleh dilakukan. Contoh juga, hindari anak putri bapak sekalian, putra lan putri, jalan dua-duaan. Mojok di bak ijo. Saiki wis tutup. Atau mojok di gesing, ya, atau pergi ke Parangtritis. Dijaga pergaulannya. Juga tolong hindarkan tradisi nyantri. Pun ngertos nyantri? Pun masih di sini? Ya, pokoknya ditangkap saja. Ya, kalau ada yang ketahuan seperti itu ditangkap, dinikahkan langsung. Ngundang masalah. Bagaimana kalau terjadi zina sebelum nikah? Bagaimana terjadi hubungan intim sebelum nikah? Sudah nggak absah lagi pernikahannya.
Kemudian yang kedua, dalil ini menunjukkan larangan liwat. Yang tadi, lanang seneng karo lanang. Yang ketiga, dalil ini menunjukkan larangan nikah mut'ah. Apa tadi nikah mut'ah? Kawin kontrak. Kawinnya cuma seminggu, sesasi. Ento apa? Avanza. Ya, nggak boleh, haram. Kemudian yang keempat, ini bagi yang remaja-remaja, dalil ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 5-7 menunjukkan larangan untuk melakukan onani dan masturbasi. Onani atau masturbasi. Ini kemauan untuk pembahasan subuh hari ini. Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita pada sholat yang khusyuk. Kita juga ditunjukkan pada hal-hal yang selalu manfaat yang kita lakukan, dan juga dihindarkan diri dari yang diharamkan, dari perbuatan fahisyah dan perbuatan-perbuatan zina dan yang mengantarkan pada perbuatan zina. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.